Ini bisa Semua di sini gitu, yang teman-temannya bisa melihat dari segala di sini. Nanti saya ngebelakangin ada pemeriksaan yang saya harus ke belakang Alicia. Kalau di sini ini sangat terbatas. Oke. Yang pertama kita lakukan fase prainteraksi ya. Di fase prainteraksi berarti sebelum interaksi dengan pasien. Apa yang harus kita ketahui? Yang pertama, validasi betul tidak pasiennya Alicia gitu ya. Dianya dari mana? Dari RN, rekam medis, dari ya buku status. Kita lihat, oh iya betul, Alicia 20 tahun di ruang kenanga. Oke. Kemudian kita lihat kesesuaian data pasien dengan yang apa yang akan kita lakukan. Dalam artian begini, pasien stroke nggak perlu diperiksa sistem muskuloskeletal secara menyeluruh gitu ya. Ternyata dilihat di statusnya ada riwayat jatuh tadi malam ya, sakit di persendian. Berarti kan sesuai ya dengan apa yang akan kita lakukan, pemeriksaan muskuloskeletal. Sesudah itu kita orientasi ke pasien ya, seperti biasa. Selamat siang, selamat siang Kak. Orang Sunda ya. Selamat siang Kak. Ya, perkenalkan saya Evi, perawat ruang kenanga. Ya, boleh saya lihat gelang identifikasi pasien. Oke, sebutkan nama. Oke, tanggal lahirnya. Oke, sesuai ya. Baik, maksud dan tujuan saya ke sini adalah untuk melakukan pemeriksaan fisik secara keseluruhan ya, dari sistem otot dan tulang Kak Alicia ya. Katanya semalam ada ini ya, jatuh ya. Ya, oke. Nah, ini nanti ada beberapa hal yang akan saya lakukan terhadap Kak Alicia. Ada beberapa instruksi ya, namanya apa ya, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan Kak Alicia untuk melihat bagaimana dengan keadaan otot dan tulang dari Kak Alicia pos jatuh tadi malam ya. Apakah bersedia? Ya, bersedia. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, kalau cukup, kemudian tutup tirai jaga privasi dengan penerangan ya, lingkungan yang kondusif. Kitanya mempersiapkan diri ya, persiapan alat tadi pada saat interaksi ya. Kemudian kitanya mempersiapkan diri, cuci tangan dan sebagainya ya. Oke, kita datang karena tetap baca bismillah tapi untuk kita ya, dalam artian kita akan melakukan sesuatu ya. Baik, kita mulai ya. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, kita lakukan anamnesa. Keluhannya sekarang apa? Oke, nah ini ya, nanti pada saat ujian anamnesa ini bisa dipraktekkan atau kalian bisa menceritakan. Saya akan melakukan anamnesa dan yang akan saya tanyakan tentang keluhan, kemudian dikembangkan keluhan utama itu dalam PIRST ya. Apakah ada riwayat gangguan muskuloskeletal sebelumnya, ada riwayat jatuhkah, kemudian pengobatan apa yang sudah dilakukan ya, apakah ada perawatan yang dilakukan sampai saat ini, kemudian apakah ada gangguan sistem dari tubuh lainnya, terutama hal-hal yang berhubungan dengan muskuloskeletal, contohnya pada penyakit hipertensi, DM ya, kemudian stroke mungkin ya, ada gejala sekuel dan sebagainya ya. Kemudian
kemudian kita tanyakan pengobatan yang sedang dilakukan saat ini, ya, obat-obat apa saja yang dilakukan saat ini, karena ini nanti kenapa pusing? Enggak, kalau pusing boleh dulu, karena ini nanti akan berpengaruh terhadap pengkajian, ya, pengkajian infeksi. Apakah dia ada ekimosis, berarti berhubungan dengan mungkin obat pengencer darah, ya, sehingga mudah kebentur sedikit dia langsung perdarahan di dalam kulit gitu ya. Itu kemudian ditanyakan juga riwayat imunisasi, ya, tetanus, imunisasi polio, serta gaya hidup, ya. Gaya hidup ini apakah merokok atau suka mengkonsumsi minuman keras gitu ya. Ini juga nanti akan berpengaruh, ya. Ini kita sudah lakukan anamnesa ya. Nanti kalian ujiannya juga seperti itu, bisa anamnesa langsung atau diceritakan. Baik, ya, baik. Tadi sudah saya catat ya hasil wawancaranya. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Ya, boleh berdiri? Oke, berdiri. Kemudian ikuti perintah saya ya. Ini garis lurusnya, ya. Kak Alicia berjalan dari lurus sesuai dengan kotak ya, ke sebelah sana, kemudian kembali lagi ke sini, berjalan biasa. Oke, ini kita akan memeriksa tes koordinasi ya. Terus jalan sini. Oke. Nah, saat berjalan sebenarnya ini tuh sudah mulai dilakukan pada saat pemeriksaan di poliklinik. Dalam artian kalau kita periksanya di poliklinik, ya, poliklinik orto. Jadi ketika pasien masuk, Bapak masuk aja dulu. Jadi ketika pasien masuk, itu kita melihat bagaimana cara jalan dia gitu ya. Apakah bahunya sama ketika berjalan atau pendek sebelah? Ya, sama pinggulnya juga apakah sama, simetris, dan ini ya, lututnya apakah sama atau pendek sebelah ya. Oke, bagus ya. Ada keluhan? Agak sakit beneran. Kalau sakit nanti beda lagi. Oh iya. Nggak usah jalan berarti. Ya. Dan ini tadi ya yang saya bicarakan, nanti kalian bisa modif. Kalau di pasiennya di tempat tidur berarti dia nggak bisa, kan? Nggak usah periksa ini ya. Oke, sesudah itu jalannya silang ya, sesuai garis lurus, terus nanti kembali lagi ke sini ya. Oke, ya, bagus. Ini model TV fashion-nya. Oke, nah sekarang coba berjalan jinjit. Tahu jinjit? Iya. Oke. Oke, ya, bagus. Berjalan dengan tumit. Ya, bagus. Oke. Ya, ini untuk tes koordinasi. Ya. Kemudian kalau ada gangguan, ya, kita akan lanjutkan dengan tes rombok. Ya. Tes rombok ini untuk menentukan adanya gangguan koordinasi itu tuh akibat lesi proprioseptif yang berhubungan dengan di otak semuanya ya, yang berhubungan dengan keseimbangan tubuh, atau lesinya ada di cerebellum. Ya, cerebellum otak apa? Besar kecil? Besar. Ya. Nah, caranya gimana tes rombok ini? Ya, caranya berdiri tegak, kakinya dirapatkan. Oke. Sekarang lihat ke depan. Oke. Bisa ya? Bisa merapat ya? Tutup mata. 60 detik. Oke, buka. Ada keluhan?
sakit? Enggak. Atau pusing? Enggak. Oke, sama dilihat ya, posisinya masih tetap. Berarti ini tes rombeknya negatif. Kalau positif, ya dia nggak bisa nutup gini, dia kan kebuka. Ya. Nah, sekarang tes rombek ini untuk menentukan adanya lesinya di kalau tes rombek positif ya, ada di proprioseptif atau lesinya di cerebellum. Dilihatnya dari mana? Kalau lesinya di proprioseptif, ya, pada saat ngebuka mata dia bisa seperti ini, ya. Tetapi saat tutup mata akan jatuh, ya. Berarti itu gangguan koordinasinya adanya lesi di proprioseptif. Tetapi kalau ternyata lesinya di cerebellum, ya, tadi yang saya bilang mau dia buka atau nutup bisa berdiri, tapi ini nggak bisa, ya, harus ininya lebar, ya. Itu kalau di cerebellum, ya. Oke, dari situ ada yang mau ditanyakan? Oh iya. Kalau tidak ada, kemudian kita lanjutkan. Ya, silakan duduk. Oke. Nah, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan dari kepala sampai ke kaki, mulai ya. Nah, ingat nanti kita akan bagi region-region. Yang pertama daerah kepala dulu, kepala dan bahu. Kemudian nanti spine, ya. Kemudian nanti lengan atas, ekstremitas sesudah itu ke dada, ya. Kemudian lengan atas dan lengan bawah, ya. Ketika berbicara di region-region kayak spine, kemudian ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, nanti metodenya kalian akan untuk memudahkannya harus diingat inspeksi, palpasi, kemudian ROM, ya. Inspeksi, palpasi, ROM, ya. Oke, sekarang saya akan ke atas dulu, ya. Boleh agak. Oke, ini kita lihat bagaimana dari tulang kranialnya, ya. Tulang kranialnya apakah ada gangguan atau tidak, simetris atau tidak, kan kelihatan ya. Kalau ada hidrosefalus berarti menonjol di satu sisi kan. Oh, ini bagus. Kemudian dari kepala kita turun ke leher, ya. Nah, caranya awal adalah seperti ini, ya. Kita akan melakukan palpasi kayak gini. Kita akan melakukan palpasi, ya, untuk melihat apakah ada deformitas. Setiap palpasi seperti itu ya. Ada kekakuankah, kemudian ada nyerikah yang 5P ya. Kemudian ada parestesiakah, ya. Ada palor, ya. Kemudian ada tegang. Kalau otot kita tegang kelihatan kan ya? Teraba enggak? Ya. Nah, itu yang kita lakukan saat palpasi. Ini ya, 2, punten ya. Maaf ya Pak ya, mau kita ini ya. Ya. Kemudian ya, ini kita raba di tulang-tulang sini ya. Ininya juga kita atasin boleh. Ini banyak. Jangan dibuka, nggak kelihatan. Kita atasin aja. Sini cek. Oke. Ini kan ada tulang ya di sini ya. Nanti udah gitu bayar ya. Ya. Kemudian yang ibu jari ini kita telusur di serviks. Ya, tulang serviks ini. Ya. Sambil kita raba apakah ada, nggak kayak mijit juga ya, kan beda nih.
Ini kita raba intak enggak? Utuh enggak? Ada nyeri enggak? Enggak ya. Kemudian ini lurus tidak? Ya. Ini juga sama. Mulai dari jugularis ya. Lihat ada kekakuan otot tidak? Ini tetap sama ya. Ini juga. Sesudah sampai bahu, tangan disemuakan ya, sambil dipalpasi ya, dilihat di skapulanya ya, ke arah lateral. Ini juga lurus, tangan ini khusus di cervical tetap ya. Ini ada nyeri. Sambil kita lihat yang tadi ya, ada deformitas kah? Ada intakkah tulang-tulangnya? Ya, utuh. Oke. Kalau nggak ada, ini juga bisa dilakukan di sana. Boleh kepalanya fleksi, ekstensi. Salah ya, harusnya fleksi, ekstensi, rotasi. Sebelahnya ada keluhan? Enggak ada. Oke. Kita lanjutkan ya. Kemudian yang kedua kita akan melihat dari spine. Pertama kita akan melakukan inspeksi dulu. Kita lihat ya, dari spine kita lihat bagaimana line span-nya. Apakah dia lurus atau bengkok ya. Nanti dari situ juga kita bisa melihat bagaimana postur pasien ini ya. Apakah kiposis? Kalau kiposis gimana? Kifosis, lordosis, skoliosis ya, atau gibus. Gibus itu kifosis, ininya ada tonjolan. Suka lihat ya? Ya, ya. Daging itu mah nggak bisa kita buat. Ada dagingnya. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari belakang kita bisa lihatnya skoliosis sama gibus. Ini juga kita akan melihat antero ya. Di anterolateral ini untuk melihat apakah diameternya sama atau tidak antara anterior dan posterior. Kalau tidak sama berarti pasien kemungkinan adalah kifosis atau lordosis ya. Kalau kifosis berarti anterior depannya lebih panjang, diameter anteriornya lebih panjang daripada posterior ya. Oke. Nah, sesudah dari sana ya, kita lakukan tadi apa? Sesudah inspeksi kita lakukan palpasi ya. Tadi dari sini, kemudian ini diteruskan. Tadi kan udah sampai serviks ya. Nah, sekarang ke sini ya, ke spine, spinal. Ini juga sama. Ini juga kita raba ya. Apakah ada massa otot gitu ya? Ada nyeri? Enggak ada. Ada deformitas ya? Takut-takut ada spina bifida ya, ada benjolan ya, itu kan terasa ya. Ada udin ya, kemudian ada bunyi krek gitu kan ya. Sampai ke mana? Sampai ke lumbar. Lumbar itu bawah, tulang ekor, tulang duduk ya. Oke, nggak ada sakit. Bagus ya hasil palpasi. Nah, sesudah itu sebentar ya, coba saya sedikit kasih pukulan
Kecil kok, jangan takut ya. Ya. Nah, nanti kita kasih perkusi ya. Sakit nggak di line span-nya? Sakit nggak? Dari mana aja yang penting spine-nya ya? Udah sakit? Oke. Nah, sesudah itu tadi yang saya bilang apa? Sesudah inspeksi, palpasi, kemudian oke. Sekarang coba putar. Iya. Putar kanan, putar kiri, kemudian fleksi, ekstensi. Ada keluhan? Nggak ada. Oke. Sesudah itu sudah ya. Baru sekarang kita ke bagian depan. Ya. Sama ini juga kita akan melihat dari rongga dada. Ya. Karena di sini juga kan tulang-tulang ya. Vertebra. Oke. Ini juga sama ya. Ini ke sternum. Ya. Ada keluhan? Kita inspeksi, kita palpasi, kemudian ini ya sampai sternum, ini juga sama sampai di bawah abdomen. Oke, tarik nafas. Ya, lepaskan. Oke. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah pergerakan dadanya, ya, simetris tidak, ya. Karena kalau flared chest tuh tahu nggak? Patah tulang rusuknya, dia tidak akan simetris, ya, akan tertinggal pergerakan antara dada kanan dan dada kiri, ya. Sesudah itu selesai untuk pemeriksaan spine sama dada, ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pemeriksaan di ekstremitas atas, ya. Ini bisa dibolak-balik ya, dalam artian nanti mau tes kekuatan otot dulu atau enggak itu bisa, ya. Atau nanti aja terakhir tes-tesnya sama tes Valen dan tes Tinel ya, itu bisa, ya. Oke, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas atas, ya. Nanti ekstremitas atas ini akan dibagi jadi 3 region, ya. Sini sendi bahu, elbow, sama pergelangan tangan, ya. Oke, yang sendi bahu, ya. Nanti periksanya di kanan dan kiri ya. Ya, dalam artian sesudah ke sinistra kita ke dextra, ya. Oke, sendi bahu sama. Kita lihat, ya. Ada nyari enggak? Sampai ke tulang ini juga ya. Nggak ada nyeri. Nah, kalau di sini udah mulai dilihat itu juga keadaan kulit, ya, keadaan kulitnya apakah ada ekimosis atau seperti apa ya, selain deformitas adanya benjolan gitu ya. Oke. Ini sesudah palpasi, kemudian sesudah palpasi kita akan melakukan apa? ROR. Oke, sekarang kanan kiri ya. Nanti sesudah kiri terus kanan. Sekarang ikutin gerakan saya ya. Kita akan melihat sendi, ya. Belum. Ini tadi sendinya secara ini sudah bagus. Nah, sekarang akan dilihat gerakannya seperti apa, ya. Ke forward coba. Oke, ada keluhan? Ekstensi? Oke.
Kemudian apa? Abduksi, abduksi, ini abduksi ya, mendekati, abduksi, abduksi. Oke, ada keluhan nggak? Ingat ya, kalau di sendi bahu apa aja. Kemudian bisa difleksikan tangannya, putaran paksi luar, oke, putaran paksi dalam. Ada keluhan? Kanan kiri kayak gitu ya. Nah, sesudah itu kemudian ini kan putaran paksi luar, putaran paksi dalam. Oke. Sesudah itu kita lakukan apply test untuk melihat adanya robekan nggak di sini. Caranya nanti tangan yang ini ya sentuhkan ke sini ya, ke scapula ya, dari bawah kemudian dari atas ya. Oke, kita lihat. Oke ya, ini apply test ya, manuver apply test stretch, soalnya nanti di bawah juga ada. Oke ya, ke atas. Oke, coba tangan yang satunya. Oke, ke atas. Ada keluhan? Oke ya, bagus ya. Nah, sekarang yang lengan sendi bahu sudah, kita ke sini, elbow ya. Sama, yang pertama adalah dilihat dulu bagaimana, apakah ada ekimosis atau ada bengkak ya. Kemudian kita lakukan palpasi ya, palpasi di tulangnya, ada nyeri enggak, kemudian ada palor enggak ya, ada kekakuan enggak ya, kemudian bagaimana dengan tulang-tulangnya, apakah utuh atau bagaimana ya. Oke, sesudah itu kita lakukan ROM ya, kanan kiri nanti kita periksanya ya, ini nanti cuma lateral aja. Oke, sekarang coba ditekuk, fleksi, ekstensi. Ada sakit? Oke, selanjutnya adalah di pergelangan tangan ya, sama seperti tadi kita lihat ada benjolan tidak, ada ekimosis tidak, baik anterior maupun posterior. Kemudian sampai ke telapak ya, kita lihat apakah ada sianosis, CRT-nya kurang atau sebagainya ya, di posteriornya juga. Kemudian kita lakukan palpasi ya, kita lihat ada benjolan tidak, ada nyeri enggak, kemudian tingkat enggak. Kemudian kita telusur sampai ke kepala. Sama. Ininya juga. Kemudian di sininya juga ya. Ya. Sesudah itu kita lakukan ROM. Ya, ROM-nya adalah fleksi, fleksi, ekstensi, ya. Kemudian ke deviasi apa nih? Ini ulnar atau radial? Radial. Deviasi radial. Deviasi ulnar. Oke. Ada sakit? Coba di abduksi. Abduksi itu dijauhkan ya, diabduksi. Oke, kemudian kita coba sendi-sendinya, ada sakit? Enggak ya. Oke, bagus, bagus ya. Kemudian terasa, terasa
ya, sistem berserakan ya. Karena apa? Ada penyakit-penyakit tertentu yang nanti berpengaruh terhadap saraf dari ujung-ujung perifer. Contohnya penyakit apa? DM ya. Makanya suka ada luka diabetes ya. Lupus diabetes karena dia nggak kerasa, tahu-tahu sakit aja, tahu-tahu ada luka. Oke, ya. Nah, kita selesai nanti kanan kiri ya. Kita selesai di ekstremitas atas. Ya. Sekarang ada pemeriksaan khususnya, ya. Boleh tangannya lurus. Oke. Nanti saya akan kasih tahanan. Kita akan memeriksa dari kekuatan ototnya, ya. Saya akan kasih tahanan. Usahakan untuk melawan, ya. Tidak turun, ya. Oke. Ini berarti berapa nilainya? 5. 5. Ya, 5 karena dia bisa Menahan. Kalau misal udah santai. Kalau misal kayak gini ya, naik ke atas kemudian kita kasih tahanan turun. Ya, tahanan dikit turun berarti itu 4. Ya. Kalau 3 itu kayak gini udah turun, ya. Ini udah turun. Ya. Itu 3. Kalau 2 itu gini-gini aja nih. Ke kanan, ke kiri gitu ya. Dia nggak bisa ngangkat. Ya. Nah, kalau satu itu ada kayak gini, udah ngangkat gitu, ada usaha. Kalau 0 itu nggak bisa apa-apa sama sekali. Ya. Nah, pada pasien-pasien yang kita temukan kekuatan ototnya 3 sampai 0, kita akan memeriksa atrofi otot lengan. Ya, caranya 2. Caranya 1 dengan kita lakukan inspeksi. Jadi disingkirkan lengannya, nanti kelihatan ketika atrofi ini akan mengecil, ya, nggak punya otot, kecil, ya. Itu cara 1. Cara yang kedua, bisa pasiennya susah untuk, terutama perempuan ya. Nah, dia caranya dengan kita lakukan palpasi, ya. Jadi kita merasakan dulu. Oh, merasakan yang punya kita dulu. Oh, kalau ada otot itu seperti ini. Ya. Sesudah itu kita rasakan di pasien. Ya, sebentar ya. Oh iya, ini sama dengan yang tadi saya rasakan di saya. Ya. Oke. Nah, itu adalah tes kekuatan otot dan tes atrofi otot. Ya. Kemudian kita akan melakukan tes Valen. Ya, tes Valen, ikutin saya. Dibalikkan. Kemudian ya, selama 60 detik. Ya, 60 detik. Sudah. Ada keluhan, ada kesemutan enggak? Enggak, bagus berarti ya. Kalau misal pasien merasa ada kesemutan pada saat dilakukan tes Valen atau sesudah 60 detik tes Valen, berarti kita curigai ada syaraf yang terjepit di pergelangan tangan. Ya. Itu tes Valen. Kemudian kita akan melakukan tes terakhir di ekstremitas atas ini adalah tes Tinel. Ya, caranya boleh pinjam tangannya kanan kiri ya. Ini dilemaskan, ini dijaga ya. Kemudian kita lakukan ketukan di pergelangan tangan di otot. Tes Tinel positif apabila sesudah dilakukan tes ya dengan 3 kali ketukan, ternyata pasiennya merasa kesemutan. Ada kesemutan? Ini juga sama. Kalau misal ada kesemutan, berarti ada yang dijepit di pergelangan tangannya. Ya, biasanya suka pada perempuan yang lebih banyak ya, karena membantu terus nyuci,
Dulu mah kalau intinya cerita ya. Meskipun laki-laki juga banyak juga. Kalau ngegas kan ya. Ya. Oke, sekarang tes untuk ekstremitas atas selesai. Ya, kita lanjutkan dengan ekstremitas bawah. Ya, mari silakan ambil baring aja ya. Disiplinkan. Sama ya, di ekstremitas atas juga kita bagi jadi 3 region. Trochanter, kemudian patella, ya sama pergelangan. Ya. Oke, yuk silakan duduk. Hidup. Baik, sekarang ada meteran nggak? Untuk melihat kesimetrisan, kita bisa ukur, ya. Sama tadi yang lengan juga sekalian kita ukur di sini ya. Dari sampai ke sini, ya. 49 catat, kemudian sama ini juga. Oke, simetris ya. Kita catat, jangan lupa. Kemudian kita ukur panjang dari kaki, ya. Dari mana? Dari sias, ya. Sias sampai ke maleosus. Maleosus itu mana? Mata kaki, ya. Kita ukur yang kiri 83, kemudian sama ini juga ini. Dari sias ke mata kaki, ya. Kemudian diukur dari pusat. Pusatnya mana? Ini. Itu sama mata kaki, ya. Kita lihat 87, tadi 83 ya. Ini juga ternyata sama kanan kiri. Ya, oke. Berarti simetris. Sesudah itu kita akan tadi ya per region, dari mulai trochanter, kemudian patella, kemudian pergelangan kaki, ya. Sama ini juga kita inspeksi dulu. Kalau sulit diinspeksi, kita lakukan palpasi, ya. Kita lihat gede. Kita lihat ya. Kemudian sampai ke bawah. Ini nanti kanan kiri ya. Bagus. Nggak ada memar, nggak ada nyeri. Ya. Kemudian kita lakukan apa? ROM. Ya. Ekstensi ke atas. Oke. Fleksi. Kemudian abduksi. Belum. Abduksi kemana? Keluar. Ya. Kemudian adduksi ke dalam. Ya. Oke. Bagus. Ya. Nah, kemudian kita akan melakukan tes Laseque test. Ya. Laseque test ini untuk melihat apakah ada HNP atau tidak, saraf yang kejepit atau tidak di tulang belakang. Ya. Caranya boleh ditekan dulu ini. Oke. Kemudian ini dibawa ke dada ya. Oke. Sejauh mana? Nah, ya, kalau dia bisa membentuk, ada nyeri nggak? Membentuk sudut 30 sampai 70 di sininya dan tidak ada nyeri, berarti aman. Ya. Oke, bagus. Nah, sekarang kita akan melakukan Thomas test.
Thomas test ini untuk melihat apakah ada sobekan di trochanter atau tidak. Ya, caranya seperti apa? Caranya adalah yang satu coba ditekuk, yang kiri oke, dibawa ke dada. Oke. Nah, ketika ini dibawa ke dada, ekstremitas yang lateralnya tidak terangkat. Ya, kalau misal ini terangkat, berarti ada sobekan nih di sini trochanternya. Coba yang satu lagi. Oke, ini kan tidak terangkat ya, tetap di atas kasur ya. Oke. Ya. Ini sudah di trochanter ya, di sendi apa ini? Sendi pinggul ya, daerah pinggul. Kemudian kita ke sini ya. Dari situ gerak biar kelihatan. Nanti saya ya. Nah, dari sini sama yang dilihat juga diinspeksi adalah tadi ya, ada benjolan tidak, gimana kulitnya ya. Kemudian kita lakukan palpasi ya. Kita lakukan palpasi. Ada nyeri? Sini ya. Mulai dari atas kita lakukan sampai ke bawah ya. Kemudian sama di tulangnya ya, di otot-ototnya juga sama sampai ke sini ya. Sudah dilakukan palpasi. Kemudian kita lakukan ROM ya. ROM-nya apa? Hanya fleksi, coba ya. Tekuk, ekstensi. Tekuk ya. Fleksi dan ekstensi. Ya. Nah, nanti kalau ada pada saat palpasi kita curigain adanya adanya cairan atau efusi, kita akan ditegaskan dengan pemeriksaan Dutch test ya. Ada nggak namanya? Ya, Dutch test. Ya, untuk melihat apakah ada cairan atau tidak. Ya, caranya ini. Ya, kemudian kita lakukan perkusi, ketukan, ya. Ada cairan atau tidak. Kalau misal cairannya banyak, ya, kita yakinkan dengan Ballottman test. Ya. Kalau Ballottman test ini sama, ini ke bawah, ya, sesuai dengan tempurung nih. Kemudian ini dari bawah ke atas, ya, sambil ditekan-tekan ada cairan atau tidak, ya. Ya, ibu jari sama telunjuk ditekan-tekan, ya. Oke. Kemudian ada Murray test, ya. McMurray. Ya. Nah, ini untuk melihat apakah ada sobekan di lutut. Ya, caranya gimana? Sebentar ya. Ini ya. Ini ininya kita tekan ke atas ya. Ada nyeri enggak? Nyeri enggak? Enggak ya. Oke, satunya sama. Ini gini ya, di bawah. Kemudian ini ada nyeri enggak? Enggak ya. McMurray. Untuk melihat adanya sobekan enggak ya? Oke. Sebenarnya ada apply test yang sama untuk melihat apakah adanya kekakuan atau tidak.
sobekan atau tidak di lutut, pasiennya kita minta untuk berbaring, telungkup. Boleh telungkup? Tengkurap. Tengkurap. Itu bahasa Indonesia telungkup. Oke. Nah, caranya sama ya, untuk melihat kekakuan atau tidak. Ini juga sama tuh. Tapi dengan posisi telungkup aja. Sini nih. Ya. Sakit nggak? Iya. Berarti tidak adanya sobekan atau sakit nggak? Ini hampir sama kayak Muay Thai, jadi nanti bisa kalian lakukan atau tidak gitu ya. Karena kasihan pasiennya cuma suruh telungkup, hanya satu tindakan. Ya, telentang lagi. Oh, iya. Cuma satu pemeriksaan. Paling nanti disebutin aja ya. Iya. Oke, tadi sudah region dari sendi bahu, sendi lutut. Sekarang kita ke sendi kaki ya, pergelangan kaki ya. Sama ini juga kita lakukan inspeksi ya. Ada kemerahan tidak, kemudian ada bengkak tidak, ya. Ada bekas luka tidak gitu ya. Sampai ini ya, anterior dan posteriornya. Ujung jarinya seperti apa? Sianosis tidak, kebiruan tidak, kemudian dingin tidak, ya. Sesudah itu kita lakukan palpasi, ya. Sama ini juga bagaimana, ada nyeri? Sampai sini juga ya. Ini juga. Ya. Oke, nggak ada nyeri. Kemudian sendi-sendinya juga ya. Boleh nggak dibuka kaos kakinya? Satu. Ya. Nggak apa-apa. Kapan lagi? Ya. Warna kulit dan sebagainya, sampai sini juga ya dilihat. Oke, ada nyeri? Ada kaku? Enggak, oke. Nah, sesudah itu apa yang dilakukan? ROM. ROM-nya adalah dorsofleksi, ya. Kemudian plantar fleksi, ya. Kemudian inversi, ke dalam, eversi, ya. Dorso, plantar, ke dalam, keluar, ya. Coba jari-jarinya diabduksi. Oke, ya. Kemudian kita lihat sendi-sendinya, bisa ya. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Sejauh ini tidak ada masalah yang serius. Tapi nanti hasil dari pemeriksaan ini akan saya sampaikan ke dokter Oktonya. Ya, nanti jam 12-an saya kesini lagi untuk memberitahu apa instruksi selanjutnya dari dokter Okto. Ya. Bagaimana tadi pemeriksaannya? Apakah ada yang tidak nyaman atau mau ditanyakan? Ya, baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya izin untuk keluar. Sudah itu terminasi, beresin alat cuci tangan. Catat, ya. Oke, dari situ ada yang mau ditanyakan?